persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara setiap hari mengikuti menara doa ini. Dan saya percaya Tuhan terus akan melawat kita bersama-sama. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan datang kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa ini secara online. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami datang hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bawa kami ya Tuhan. Untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami, penuhi kami di menara doa ini ya Tuhan. Bawa kami lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Biarlah ya Tuhan Engkau melayakkan kami. Kau bawa kami lebih lagi. Tuhan kami sembah Engkau. Nyatakan kasih-Mu, urapi kami ya Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu melayakkan kami, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah ya Tuhan, lewat ya Tuhan doa, pujian dan penyembah, lewat umat-umat-Mu, lewat firman-Mu, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Nyatakan itu buat kami ya Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu.
yang mulia. Mari sembah Dia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, saat ku masuk, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita mulai hampiri Tuhan, bawa hidupmu. Biarlah kuasa darah Yesus melayakkan kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya Tuhan, bawa kami. Terima kasih untuk penebusan bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Haleluya, Engkau baik bagi kami selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara lihat darah Yesus. Darah Yesus melayakkan, menyembuhkan, maka Dia melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Masuk kami semua. Oh, sembuhkan kami, pulihkan kami Tuhan. Yes, Roh Kudus. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Bapak bisa lihat mujizat sedang Tuhan kerjakan lewat darahnya. Berdoa, minta mujizat. Tuhan ubahkan hidupmu. Kami sambut Tuhan, kami sambut Kau Yesus. Makasih Tuhan, Kau baik buat kami ya Tuhan. Kami sambut Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Nama-Mu ya Tuhan besar, Nama-Mu ajaib ya Tuhan. Kami berikan penghormatan kepada Tuhan. Engkau layak Tuhan, Engkau layak ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Raja kami. Biarlah Engkau bertata sepenuhnya atas kehidupan kami Tuhan.
kasih Roh Kudus. Ini kami datang sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan, sambutlah Yesus. Oh, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
lingkupi setiap kami, penuhi tiap kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, dengan segala anugerah-Mu. Kuasa darah Yesus biarlah membasuh setiap hati kami, hati nurani kami, pikiran kami, perkataan kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu di atas kayu salib buat setiap kami. Kami rasakan hari ini Tuhan, ada kuasa kesembuhan yang sedang bekerja tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan ada kuasa pemulihan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari saudara naikkan nyanyian lagu ini. Dia hanya selalu. Naikkan Yesus. 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 Dia hanya selalu. Ya Yesus. Anak domba Allah, ku siap berteluh. Hanya Dia ku sembah, Dia hanya selalu, Dia hanya selalu. Anak domba Allah, ku siap berteluh. Hanya Dia ku sembah. Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar kebenaran firman-Mu ini. Berikan satu pewahyuan yang baru, rema ya Tuhan yang baru, yang bisa ya Tuhan menumbuhkan setiap iman kami, kasih kami dan pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara buat setiap kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berikan judul pada khotbah saya, yaitu tentang doa dan kuasa darah Yesus. Ya, kita akan buka Alkitab kita saudara dari Ibrani 9 ayat 22 sampai 24. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan membacanya ya kan bersama-sama. Ibrani 9 22 sampai 24. 1 2 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari apa yang sebenarnya. Tetapi di dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, ya kan? Kalau kita percaya akan kuasa darah Yesus yang telah menaklukkan dan melucuti daripada kekuatan iblis, ya kan? Maka kita akan menerapkan, kita akan memakai kuasa darah ini dalam doa-doa, dalam nyanyian pujian, dan dalam perkataan profetik kita. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 sampai 11 saudaraku, ya. Di sini ada satu nyanyian, satu nubuatan saudaraku tentang bagaimana iblis sang pendakwa itu dikalahkan saudara oleh 3 hal. Yang pertama adalah karena darah anak domba. Yang kedua adalah perkataan kesaksian daripada orang percaya. Yang ketiga adalah karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Nah, oleh karena itu saudaraku Yesus Kristus, saya ingin jelaskan kepada saudara. Karena begitu pentingnya. Jadi kalau kita lihat tentang kuasa darah, ya betapa dahsyatnya kuasa ini saudaraku ya. Maka kita perlu memiliki pengertian dan pewahyuan tentang kuasa darah Yesus. Jadi minggu ini kita belajar tentang doa ya tentang doa. Doa tuh banyak sekali aspek dan dimensinya ya saudaraku. Nah, saya melihat saudaraku ya, dan saya mempelajari dalam kehidupan perjalanan saya sebagai orang Kristen. Setiap kali saya berdoa ya kan, dengan kembalikan lagi pengertian tentang kuasa darah Yesus. Tentang pengertian tentang betapa dahsyatnya kuasa darah ini. Saudara, saya melihat saudara, hadirat Allah itu makin kuat. Urapan Allah makin dahsyat. Lalu saya tuh seperti ada satu keyakinan yang kuat. Bahwa doa saya ini akan doa yang penuh kuasa. Doa ini menjadi doa yang dijawab. Kapan itu? Ketika saya terus dalemin lagi, baca lagi tentang ya saudara, pewahyuan tentang darah Yesus. Nah, hari ini secara cepat saya ingin saudaraku bisa punya pengertian ya, bahwa tentang ada 5 titik pencurahan darah Yesus di dalam tubuh Yesus. Ya kan? Di mana setiap titiknya saudaraku itu mengandung kuasa dan berkat Tuhan bagi hidup kita. Nah, kuasa dan berkat Tuhan bagi hidup kita dari 5 titik ini itu hanya bisa dialirkan melalui apa? Saudara, bukan cuma kita tahu saja, tapi lewat doa yang punya pengertian. Semakin kita kenal firman, semakin kita dapatkan pengertian dan pewahyuan. Lalu kita tambahkan di dalam doa-doa kita, doa dengan pengertian, itu kuasanya itu dahsyat sekali. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar, saudaraku, ada 5 saudara, ya kan? Titik daripada pencurahan darah Yesus. Yang pertama ya saudaraku, yaitu bahwa darah Kristus dicurahkan dari punggung Yesus yang dicambuk oleh tentara Romawi. Jadi darah itu ya saudara mengalir, dicurahkan pertama tuh lewat punggungnya ketika Yesus dicambuk oleh tentara Romawi. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 di sini dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di sini saudaraku yang Kristus, kita harus punya pengertian jadinya. Bahwa Yesus mati di salib, saudaraku, waktu dia curahkan darahnya buat kita. Bukan hanya dia menyelamatkan kita dari dosa, hukuman api neraka, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi juga saudaraku, kematian Yesus di atas kayu salib, saudaraku, itu juga menebus kita dari kutuk sakit penyakit. Di sini dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, ya kan? Bilur Yesus ini adalah, itu bilur itu daging campur darah yang keluar ketika tentara Romawi mencambuk punggung Yesus. Ya kan? 40 kurang 1 ya. Yang ujungnya tuh seperti kayak ada duri gitu saudara. Yang akan mencangkol daripada dagingnya saudara. Itu sangat mengerikan. Jadi ketika saudara sakit ya. Saudara sakit apapun. Coba saudara tenang di dalam doa, tenang. Saudara bisa tahu pengertian ini. Oh Tuhan, darahmu dicurahkan dari punggungmu berupa bilur-bilur. Saya bisa diam sejenak, saudara bisa nikmati ya saudaraku dengan satu pengertian, dan aku percaya oleh bilur Yesus aku telah disembuhkan. Saudara bisa berkata bahwa aku terima berkat kesembuhan ini atas segala sakit penyakitku, dan hari ini oleh bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk mujizat kesembuhan ini. Katakan amin.
Atau saudara, ya kita nggak sakit mungkin. Tapi saudara bisa dalam doa. Kan kalau berdoa kan jangan buru-buru. Kan kita kan seperti ngecas. Kalau buru-buru ya nggak full baterainya. Saudara kan santai. Karena Tuhan tuh kadang-kadang dalam kita doa. Tuhan tuh hanya ingin bersama dengan kita. Ada masa-masa kita duduk hanya diam. Hanya bilang terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Kita nikmati hadiratnya. Kita nikmati hadiratnya. Lalu mungkin dalam waktu-waktu tertentu pada satu kita memikirkan tentang betapa dahsyatnya kuasa darah itu. Betapa dahsyatnya Alkitab yang berkata oleh bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Oh Tuhan terima kasih untuk mataku. Aku percaya oleh bilur Yesus. Ya kan Tuhan sembuhkan ini. Amin saudara, segala aspek. Pelan-pelan saudaraku doakan, nikmatin itu. Ada berkatnya. Yang kedua, yang saudaraku, darah Yesus ya dicurahkan dari mana? Ke kepala. Ya, yang dimahkotai duri. Di dalam Yohanes 19 ayat 1 sampai 3, mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Nyesah, cambuk. Saudara, sehingga keluar bilur-bilur, daging campur darah. Lalu setelah itu saudara, prajurit-prajurit ya menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala saudara. Waktu mahkota duri ditaruh di kepala Yesus, saya percaya ini peredaran darah yang halus di sini saudara, itu langsung pecah. Saudara, keluar darah. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata apa? Salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Ini 3 ayat. Kalau kita kontemplasi 3 ayat ini. Yohanes 19 ayat 1 sampai 3. Sedih saudara. Sedih, ngeri. Saudara, sedih, ngeri. Pilatus ambil Yesus. Ya, lalu suruh orang untuk sesah dia. Setelah itu anyam, udah berdarah di belakang, berdarah di kepala. Saudaraku, lalu diejek. Saudaraku, diejek. Lalu ditampar. Kalau ditampar saudaraku muka. Tampar muka tuh kadang-kadang sakitnya sebentar. Tapi yang sakit itu bukan di sini. Di sini. Saudaraku, berapa orang meludahi Yesus. Ludah tuh gak sakit diludahi. Tapi yang sakit di sini. Jadi saudara bayangkan ya saudara. Bilur yang keluar daging campur darah plus daripada mahkota ini saudara, itu seperti dihina habis-habisan. Saudaraku, apa artinya? Saat para prajurit Romawi menaruh mahkota duri di atas kepala Yesus, saya tulis darah Yesus mengalir membasahi tanah yang terkutuk. Tanah yang terkutuk. Karena duri itu lambang kutuk. Lambang kutuk. Jadi ketika kita berdoa saudara bisa gak bayangkan sambil tutup mata lihat bagaimana Yesus dimahkotai mahkota duri. Itu penghinaan benar sebenarnya. Mahkota kan harusnya seperti dari emas, lalu ada berlian, ada batu-batu yang mahal, tapi ini duri yang justru melukai dia. Lambangnya ini apa? Ketika Adam jatuh dalam dosa, Yesus yang Adam kedua, Adam pertama. Ya saudara, Adam jatuh dosa. Allah berfirman, saudaraku. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Kenapa? Saya tuh baca saudara, saya tebelin. Ya kan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Apa artinya saudara? Tuhan tuh mau ngomong, ya kan? Kamu lebih takut sama istrimu. Kamu takut sama manusia. Takut akan manusia mendatangkan jerat. Tapi kau tidak takut akan aku. Takut akan Tuhan tuh mendengarkan perkataan firman Tuhan. Saudara, ketika kita mulai mendengarkan perkataan lain, sini katakan, Tuhan katakan, jangan makan daripadanya. Maka apa? Terkutuklah tanah karena engkau.
dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi ini benar-benar dijalani saudaraku. Lalu yang ke ayat 18 katakan apa? Semak duri dan rumput duri. Ini lambang kutuk duri. Yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat 17-18 ini gambarnya hidup kita. Saudaraku, ya kan? Karena Adam sudah melanggar perintah Tuhan. Saudara, Adam hidup kena kutuk. Nah, kematian Yesus di atas kayu salib ketika dia dimahkotai duri, darahnya dicurahkan. Saudara, Yesus menebus dan membebaskan kita dari segala jenis kutuk. Yang percaya katakan amin. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Itu hidup dalam kutuk tuh hidupnya turun saudara. Turun. Semakin turun, makin turun, makin turun. Sampai kemana saudara? Sampai ke dalam jurang maut. Seperti iblis ya. Saudara lihat nih, jalan hidupnya kutuk kan iblis, kaitannya iblis ya. Dia dulu tinggal bersama dengan Allah di sorga. Turun, saudaraku. Sekarang jadi penguasa kerajaan angkasa. Lalu nanti pada waktu Yesus datang kedua kali di awan-awan, di angkasa, dia akan turun memerintah di mana? Di bumi, tempat kita ini. Setelah nanti selesai daripada masa antikristus, kesusahan besar kita dan Yesus, saudaraku, kita akan turun ke bumi untuk kerajaan 1000 tahun memerintah. Maka iblis ada di mana? Turun lagi ke satu lubang tanpa dasar yang ditulis oleh kitab Wahyu ke bawah, makin turun. Itu gambar perjalanan kutuk. Nah, Yesus, saudaraku, dia dimahkotai duri. Itu melambangkan Tuhan mematahkan, menghancurkan daripada kutuk. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 13-14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Saya perhatikan sini. Yesus dari surga turun ke bumi menjadi manusia. Mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Jadi orang berdosa. Setiap orang berdosa dikatakan harus mati. Alkitab katakan, kematian Yesus itu bagaimana saudara? Dia turun kemana? Ke alam maut. Ke bawah. Tapi untuk mengambil apa? Kunci kerajaan maut. Yang selama ini dikuasai oleh iblis yang berkuasa atas maut. Disitulah iblis dipatahkan, dikalahkan. Lalu Yesus bangkit, saudaraku. Dari kematian, dia ada di bumi. Lalu dia naik lagi ke surga. Saudara, makanya Yesus itu melintasi segala langit. Dia berkuasa. Saudara, saya menurut, perhatikan di sini. Waktu Yesus jadi kutuk, supaya saudara dan saya, ya kan, Tuhan Yesus ayat 14 katakan ini, Yesus Kristus telah membuat ini supaya apa? Di dalam dia, barang siapa yang percaya kepada dia, berkat Abraham, apa? Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Artinya apa di sini saudaraku? Ketika kita percaya Yesus, kita tidak lagi hidup dalam kutuk. Maksud perjalanan menuju ke bawah. Tapi perjalanan menuju kemana saudara? Ke atas. Saudara, kita katakan amin saudara. Oleh roh yang dijanjikan. Kita diberkati dengan cara apa? Dia berikan kita roh kudusnya. Saudara saya menerima roh kudusnya. Itu dimulai dari apa? Kuasa darah. Darah yang di mana? Di kepala. Mahkotai duri. Saudara saya dibebaskan dari kutuk. Kita akan hidupnya nanti naik. Caranya gimana? Dia berikan kita roh kudus. Kita dipenuhi roh kudus. Roh kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Saudaraku. Dan membawa Yesus naik ke surga. Roh kudus itu juga yang akan membangkitkan Yesus dari kematian pada waktu Yesus datang kedua kali. Dan kita akan terangkat ke surga. Siapa punya peran?
Roh Kudus. Katakan amin. Makanya jalan hidup orang benar itu akan terus naik. Makin terang. Saudara yang percaya katakan amin. Jadi setiap kali saudara melihat, saudara, gambar Yesus dengan mahkota duri. Saudara gak pernah mau ngomong lagi, memang hidup gua sial. Kenapa hidup gua kok sial? Enggak. Sial itu lambang daripada kutuk. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena kita hidup dalam berkat, kita bisa berkata begini, ini pasti Tuhan akan mengerjakan kebaikan. Mau kita ditipu orang, kita gak mau bilang kita sial. Ya kan saudara, kita mengambil keputusan yang salah, kita diindikan orang, dan kan kita gak bilang kita sial. Kita ngalami kerugian, kita gak bisa bilang kita sial. Tuhan lagi sedang memproses karakter saya supaya semakin serupa dengan Dia. Saya tidak hidup dalam sial, saya tidak hidup dalam ciong, saya gak hidup dalam kutuk. Karena Yesus sudah jadi kutuk menggantikan saya. Yang percaya katakan amin. Saya hidup dalam berkat dan saya hidup dalam kelimpahan. Katakan itu dalam doa pribadi saudara. Ya, saya mau bicara tentang satu hal ini. Hari ini judulnya ada doa dan kuasa darah. Doa dan, jadi saudara sebut itu. Ketika saudara bilang darah Yesus, saudara tahu darah yang keluar dari punggung berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit saya. Darah yang keluar dari kepala, inilah yang membuat saya bisa hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudaraku, darah Yesus dicurahkan dari tangan Yesus yang berlubang paku. Satu hari yang di dalam kitab Nabi Yesaya, Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya. Ya kan? Mungkinkah seorang perempuan, ya kan, dia melupakan bayinya, anaknya. Kalau toh ada, aku Tuhan tidak akan pernah melupakan kamu. Lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kapan Tuhan bilang, kapan Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya? Ketika dia dipakukan di atas kayu salib, tangannya dipakukan. Pada saat itulah ketika dia melihat tangannya yang berlubang paku, disitulah ya saudara, dia melihat nama saudara, wajah saudara, nama saya, wajah saya. Yang ngerti katakan amin. Luka Yesus yang berlubang paku ini, luka ini gak pernah hilang sampai di surga. Nanti saudara, kita pokoknya jelaskan, masih ada itu saudara. Kita masih bisa lihat itu saudara. Itu tanda dia melukiskan kita di telapak tangannya. Katakan amin. Apa artinya di sini saudaraku? Saat Yesus dipaku kedua tangannya di atas kayu salib, darah dicurahkan. Yang artinya apa? Kuasa darah Yesus ini menguduskan apa? Motivasi hati kita. Dia bisa membuat kita menjadi orang yang punya apa? Suci hatinya, punya integritas. Ya kan? Ia dalam kata, ia dalam perbuatan. Kuasa darah ini yang memampukan kita menjadi orang yang punya integritas. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Tangan kita saudara, tangan yang berlubang paku ini, kalau kita lihat itu ada, biarlah tangan ini juga menjadi tangan Tuhan. Ya kan? Yang terulur untuk berbuat baik kepada banyak orang. Saudara yang keempat, darah Yesus dicurahkan dari mana saudara? Dari lambungnya yang oleh tusukan tombak tentara Romawi. Coba kita buka Yohanes 19 ayat 34, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar air dan darah. Air dan darah. Saudara Kristus, ya kan, setiap kali ibu-ibu ya kan melahirkan anaknya. Saudara, ini cara normal ya, cara normal. Apa yang keluar sebelum anak ini keluar? Air dan darah. Ya kan? Baru anak itu keluar. Saudara, apa artinya? Kenapa harus lambung? Ini kan karena kan pada waktu itu kan prajurit Romawi
itu kan udah terbiasa menyalibkan orang Yahudi. Itu hukuman yang paling berat. Saudara, paling memalukan. Saudaraku, paling memalukan. Biasanya, ya kan, orang yang disalibkan itu tidak mati. Setelah, belum mati, maksudnya belum mati. Nah biasanya dicek kalau dia belum mati, apa yang dibuat oleh prajurit Romawi? Dipatahin saudara. Kakinya dipatahin, pak-pak gitu. Dipatahin kakinya. Supaya makin banyak darah yang keluar, lalu cepat mati. Tapi ketika dia mau dia cek Yesus, udah mati atau belum? Kalau Yesus belum mati, dipatahkan. Tapi rupanya Yesus sudah mati. Sudah mati saudaraku. Ini sesuai dengan nubuatan Mazmur, kita Mazmur. Bahwa tidak ada tulangnya yang patah. Jadi kita juga boleh berdoa saudara. Biarlah Tuhan, sampai saya tutup mata, aku dan anak-anakku, keluargaku, tidak ada yang patah tulangnya. Katakan amin saudara, ini bisa kok. Ya kan saudaraku, kita berdoa. Ya istri saya sudah berdoa untuk kami semua. Dari anak-anak lahir gitu segala macam. Anak enggak ada yang patah, jatuh segala macam. Apapun. Ini bisa, Yesus sudah dipatah. Sesuai dengan nubuatan. Karena tidak ada yang patah, sudah mati duluan. Enggak dipatahkan. Maka apa yang dibuat? Dia tes lagi. Tusuk lambungnya, keluar. Saudara, air campur darah. Apa artinya di sini? Ini bicara tentang kelahiran baru. Darah Yesus adalah bukti. Saudara, darah campur air ada bukti. Bahwa barang siapa percaya Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan amin. Ketika saudara percaya Yesus, itu Tuhan berikan yang namanya apa saudara? Hati yang baru, roh yang baru. Katakan amin. Hati kita bisa begitu merindukan Tuhan. Merindukan hadirat Tuhan. Itu kuasa apa? Kuasa darah. Yang mengerti katakan amin. Yang kelima saudaraku. Ini yang kelima. Titik yang kelima adalah darah Kristus dicurahkan dari kakinya yang dipaku di atas kayu salib. Jadi kaki Yesus dipaku. Saudara, saat darah Yesus mengalir dari kakinya, ya kan? Di saat itu Yesus menebus kita dari jalan yang menuju kehancuran dan kebinasaan kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Ini hal yang luar biasa saudaraku. Saya ingin dorong saudara dalam masa-masa kita sedang belajar tentang berdoa. Sertakan di dalam doa saudara pewahyuan tentang darah Yesus. Doa saudara itu doa yang penuh kuasa. Tidak ada yang paling disenangi Tuhan, saudaraku, yaitu kecuali apa? Itu darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ketika saudara saya diampuni dosanya, itu Allah berkenan kita punya keberanian menghadap tata kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan, rahmat, saudara, kemurahan pada waktunya. Katakan amin. Katakan amin. Saudara mungkin berkata, darah Yesus. Darah Yesus. Dalam hati, dengan segenap hati. Dengan iman, dengan pengertian. Darah Yesus. Itulah darah yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Darah Yesus. Itu bicara tentang kita hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Ketika saudara berteriak, darah Yesus. Apa yang terjadi saudaraku? Saudara berkata, apapun yang aku kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat berhasil. Katakan amin. Katakan amin. Ketika saudara berkata, darah Yesus, aku ini ciptaan yang baru. Aku adalah manusia yang baru. Darah Yesus, jalan hidupku adalah jalan kehidupan. Jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Jalan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jalan hidupku ini jalan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saya berdoa saudara benar-benar menghayati kuasa darah ini. Kuasa darah ini. Saudara akan hidup dengan damai sejahtera. Saudara akan melihat tingkap-tingkap langit. Surga akan dibukakan dalam hidup saudara. Mari saudara kita akan bangkit berdiri. Kita siapkan hati untuk makan perjamuan kudus. Kita nyanyi sebentar, nyembah sebentar. Katakan salibnya. Salibnya, salibnya, salibnya teramat
dosaku Tuhan, dosaku oleh darah Yesus. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam tubuh Tuhan. Makasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Kami diliputi oleh kasih-Mu, anugerah. Tuhan, sucikan hati nurani kami Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu, layakan kami. Ya Tuhan, untuk masuk dalam tahta kasih karunia-Mu. Hidup dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan angkat syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan angkat syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.